Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Khairunisa dengan NIM 20321100067, kelas Agribisnis C angkatan 2020, Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh analisis PET atau analisis jalur menggunakan SPSS. Saya di sini memiliki beberapa pokok bahasan. Yang pertama, topik analisis. Kemudian yang kedua, pengertian analisis PET atau analisis jalur. Kemudian yang ketiga, praktek di aplikasi SPSS atau pengolahan data. Kemudian yang keempat, hasil dan pembahasan model persamaan. Pengertian analisis PET atau jalur. PET analisis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan metrik korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah, di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung atau pemberi respon, sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan metrik korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. Asumsi-asumsi regresi logik. Yang pertama, hubungan antar variabel bersifat linier. 2. Menunjukkan suatu garis yang sama. 3. Menunjukkan adanya model sebab akibat di mana urutan kejadian akhirnya menuju pada variasi dalam variabel dependent atau endogeneon. Kemudian yang keempat, tidak ada efek-efek interaksi. Yang kelima, semua pengaruh langsung satu variabel terhadap variabel lainnya harus disertakan dalam diagram jalur. Yang keenam, merupakan koefisien regresi yang sudah distandarisasi. 7. Disebut juga sebagai indeks asosiasi. Kemudian yang kedelapan, semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval. Contoh studi yang saya gunakan memiliki judul Pengaruh Belanja Investasi dan Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Swasta melalui Kesempatan Kerja. Data variabel yang saya gunakan pada tahun 2003 sampai 2013, di mana X1 sama dengan modal belanja, X2 investasi belanja, Y kesejahteraan masyarakat, Z kesempatan kerja. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS. Ini adalah penampilan awal setelah kita baru masuk di dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita ketik di name pada variabel view X1, X2, Y, dan Z. Kemudian label kita beri X1 belanja modal. Kemudian yang kedua investasi swasta, Y, kesejahteraan masyarakat, kemudian Z kesempatan kerja. Kemudian kita masuk ke data view dan secara otomatis pada kolom yang atas telah berubah menjadi X1, X2, Y, dan Z. Kemudian kita blok mulai X1 sampai Z. Copy, paste. Secara otomatis akan berubah seperti ini. 2 angka di belakang koma. Kemudian
linear regression, kita masukkan aja mulai dari belanja modal, investasi swasta, kesejahteraan masyarakat, dan kesempatan kerja. Dan akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah hasil yang diperoleh dari analisis jalur PET, kemudian peak analisis, kemudian regression, ke linear. Setelah itu masukkan semua dari belanja modal, investasi swasta, kesejahteraan masyarakat, dan kesempatan kerja. Untuk dependennya kita kasih kesempatan yang kerja, kita masukkan di dalam situ, dan kita peroleh hasil dari analisisnya. Ini adalah hasil yang diperoleh dari hasil analisis yang di atas tadi. Untuk bentuk model 1 dan 2 diagram jalur, belanja modal atau X1 memiliki nilai min 0,147 pada kesempatan kerja atau Y. Investasi swasta atau X2 memiliki nilai min 0,453 pada kesempatan kerja atau Y. Kemudian memiliki nilai Y2 0,740. Hipotesis HO sama dengan 0, belanja modal, investasi swasta, kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. H1 tidak sama dengan 0, belanja modal, investasi swasta, kesempatan kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kriteria ujian: jika signifikan penelitian F lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima. Jika signifikan penelitian F lebih dari 0,05 maka H1 ditolak dan HO diterima. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dihasilkan oleh pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh belanja modal X1 dan investasi swasta X2 terhadap kesejahteraan masyarakat